Kecamatan Lawang merupakan pintu masuk wilayah utara Kabupaten Malang. Dengan lokasi yang sangat strategis, berada di bawah lereng Gunung Arjuno dengan ketinggian 400 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Menjadikan Kecamatan Lawang sebagai potensi pertanian yang cukup beragam. Ditambah dengan kondisi alam dan iklim yang sangat mendukung, menjadikan Kecamatan Lawang memiliki komoditas unggulan pertanian, diantaranya padi organik, jagung, ubi kayu, alpukat, anggrek, mawar, tebu, dan kopi. Namun, semua itu tidak lepas dari kekuatan sumber daya manusia yang sangat potensial. Dalam upaya mendukung peningkatan sumber daya manusia, khususnya peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, perlu adanya peran penyuluhan pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP merupakan institusi pertanian terdepan di tingkat lapangan. Penguatan fungsi dan peran BPP sangat penting dalam memperkokoh pembangunan pertanian. Penguatan tersebut mencakup data informasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan infrastruktur. Selain itu, tugas Balai Penyuluhan Pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan melalui pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan pelaku utama dan pelaku usaha yang berkarakter, memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, dan berdaya saing. Peran penyuluh di BPP Kecamatan Lawang salah satunya yaitu meningkatkan SDM petani. Untuk meningkatkan SDM petani, kita menerapkan beberapa metode penyuluhan seperti SL, Demplot, Demfam, ceramah, maupun diskusi. Dengan metode-metode yang telah saya sebutkan tadi, harapan kami petani yang ada di Kecamatan Lawang pengetahuannya meningkat, keterampilannya meningkat, serta perilakunya juga bisa ditingkatkan sehingga bisa berdampak terhadap produktivitas yang nanti akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Di samping itu, pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian kepada petani adalah penyusunan RDK dan RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Untuk kelompok tani binaan BPP Lawang sendiri ini ada 40 yang terdiri dari jumlah 34 kelompok tani serta 6 kelompok wanita tani. Jadi luas lahan wilayah Kecamatan Lawang ini sekitar 6.823 hektar yang terdiri dari lahan pemukiman, kemudian lahan sawah sekitar 641 hektar, lahan tegal 2.243, kemudian lahan perkebunan 600 hektar dan lahan hutan 700 hektar. Nah, luas lahan sawah sendiri terbagi menjadi sawah irigasi dan sawah tada hujan. Kemudian untuk tegal, lahan tegal ini penggunaannya ada sebagian jagung, kemudian ubi kayu, tebu, dan juga kopi, serta alpukat famili. Beras organik merupakan salah satu produk unggulan di Kecamatan Lawang. Sistem budidaya padi organik banyak dibudidayakan di Desa Sumberlebo,
khususnya di kelompok tani Sumber Makmur 1 dengan luasan lahan sekitar 20 hektar dan kelompok tani Sumber Makmur 2 dengan luasan lahan 15 hektar. Beberapa varietas yang dibudidayakan secara organik antara lain varietas Sierra, IL64, Mendek Wangi, bahkan beras merah dan beras putih pun sudah dibudidayakan secara organik di kelompok tani ini. Anggrek dan tanaman hias di Kecamatan Lawang dikembangkan di Kelurahan Kalirejo, khususnya di kelompok tani Subur Makmur 1. Pengembangan budidaya anggrek ini diawali dari beberapa warga yang memang memiliki hobi pada tanaman anggrek. Mereka sangat tertarik dengan budidaya anggrek ini sehingga mereka akhirnya membentuk suatu paguyuban untuk mengembangkan budidaya anggrek. Salah satu keunggulan dari Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang adalah alpukat tameling. Alpukat tameling merupakan alpukat unggulan yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang. Keunggulan dari alpukat tameling ini adalah merupakan salah satu alpukat jumbo dengan berat antara 600 gram sampai 2 kg, memiliki daging yang tebal dan biji relatif lebih kecil daripada alpukat yang lain, memiliki produktivitas 150 sampai 200 kg per pohon, serta termasuk golongan dari alpukat genjah. Umur 2 tahun sudah bisa belajar buah. Pengembangan alpukat tameling di Desa Wonorejo sudah sangat pesat dengan luas penanaman alpukat tameling kurang lebih sekitar 70 hektar. Di Desa Wonorejo sendiri sudah terdapat 4 penangkar resmi dengan 1 PIT atau pohon induk tunggal dengan 75 ppmt yang bisa diambil enteresnya untuk dipergunakan sebagai enteres atas tameling berlabel. Kecamatan Lawang memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian, salah satunya yakni di sektor perkebunan komoditas kopi. Di Kecamatan Lawang, kopi tersebar di 2 lereng gunung, yakni lereng Gunung Arjuna. Di lereng Gunung Arjuna dan dengan luasan mencapai kurang lebih 192 hektar dengan kopi Arabica dan Robusta. Di Kecamatan Lawang sendiri tersebar di beberapa desa, yakni 4 desa: Desa Kepindang, Desa Wonorejo, Desa Sri Gading, dan Desa Sidoluhur. Selain budidaya, di Kecamatan Lawang juga ada produk hasil pertanian, salah satunya yakni produk kopi berupa green bean, roast bean, ataupun bubuk, yakni di Desa Kepindang contohnya kopi Gatinden. Sedangkan untuk di Desa Sri Gading salah satu contohnya yakni kopi Serayu. Untuk meningkatkan sumber daya manusia pertanian di BPP Kecamatan Lawang, kita ditunjuk sebagai DDSP di Kecamatan Lawang untuk menciptakan ataupun mengkader petani-petani milenial yang ada di Kecamatan Lawang. Sehingga ke depan harapan kita semua, regenerasi sumber daya manusia di bidang pertanian akan berjalan sebagaimana mestinya dan pertanian akan tetap berlanjut. Maju, mandiri, modern, berdaya, sejahtera. Yes, yes, yes.